semua, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Dr. Grace. Kali ini kita akan bahas tentang kehamilan risiko tinggi. Sebenarnya apa memang hanya di atas usia 35 itu dikatakan risiko tinggi? Nah, buat kamu yang penasaran atau kamu baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasi yang ada di sebelahnya supaya kamu dapat info kalau saya update video terbaru. Kehamilan risiko tinggi adalah kehamilan yang memiliki risiko komplikasi baik pada ibu maupun janin dalam proses persalinan maupun proses kehamilan. Bahkan tidak menutup kemungkinan itu di masa nifas. Ada beberapa risiko tinggi, terminologi ini harus kita perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah hipertensi dan preeklamsi. Ya, hipertensi dalam kehamilan, eklamsi adalah ketika terjadi masalah pembuluh darahnya. Nah, ketika sudah kejang pada keadaan preeklamsi disebut eklamsi. Hal ini sangat fatal ya pada keadaan hamil dan persalinan. Pada keadaan hamil dapat menyebabkan bayi itu lahir rendah atau terjadi kematian janin dalam kandungan dan keguguran. Ya, ini sangat berbahaya. Selain itu ada diabetes dan penyakit jantung. Bahkan ada beberapa ibu yang memang dilarang untuk punya anak lagi ketika dia mengalami penyakit jantung. Penyakit menular seksual dan penyakit tiroid. Ini juga menjadi risiko ketika seseorang ingin hamil. Penyakit saluran nafas juga. Nah, itu dia sehubungan dengan penyakit. Sehubungan dengan umur, kita pastinya tentu tahu bahwa di atas 35 tahun disebut kehamilan risiko tinggi. Berisiko terhadap ibu dan janin. Apa risiko yang mungkin terjadi? Yaitu kesulitan dalam bersalin, yaitu kemampuan mengedannya ya. Mungkin tidak punya power lagi. Lalu umumnya umur tua sering disertai penyakit lain juga. Balik lagi ke yang tadi penyakit ya. Dan di bawah 20 tahun sebenarnya juga risiko tinggi, jangan salah ya, itu juga risiko tinggi. Karena selain mentalnya yang belum siap, juga memang organnya itu memang belum dipersiapkan untuk dapat melakukan partus atau melahirkan secara ideal ya. Sehubungan dengan berat badan ibu dan status gizi itu berhubungan dengan seperti anemia ya. Anemia adalah keadaan kurang darah. Lalu status gizi berlebih, yaitu overweight dan obesitas. Overweight dan obesitas ini juga berpengaruh karena bisa berisiko diabetes, hipertensi. Selain itu, dia juga dapat mengganggu kesuburan. Bisa juga kalau dia diabetes kan dia bayinya besar, jadi sulit dilahirkan secara normal ya, itu dia. Lalu sehubungan dengan riwayat persalinan, misal riwayat persalinan prematur sebelumnya, itu dia juga karena dia ada kemungkinan berulang. Lalu riwayat perdarahan saat persalinan, persalinannya itu perdarahannya berlebih, jadi biasanya untuk kehamilan berikutnya itu risiko tinggi juga. Lalu ada riwayat perdarahan misalnya abortus atau hamil di luar kandungan, itu juga kehamilan risiko tinggi. Kehamilan sebelumnya yang bermasalah juga misalnya placenta previa, yaitu letak ari-ari di dekat jalan lahir. Sehubungan dengan penyakit persalinan yang lain bisa tergantung dari letak ya. Karena ada dia letak sungsang, ada letak menyimpang. Juga karena pengaruh dari bayinya, misalnya bayinya besar, adanya air ketuban yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, dan adanya panggul sempit. Selain panggul sempit ada namanya CPD, cephalopelvic disproportion. Jadi kalau CPD itu beda ya dengan panggul sempit. Kalau dia panggul sempit ada dua, ada absolut, ada relatif. Intinya memang panggul itu tidak didesain untuk melahirkan normal karena terlalu kecil diameternya. Nah, kalau dia CPD bisa aja panggulnya normal, tapi karena kepala bayinya tidak cocok untuk lewat ke situ sehingga didiagnosislah CPD. Intinya yang perlu kita ketahui adalah sebenarnya semua kehamilan itu berisiko. Bedanya pada keadaan-keadaan yang tersebut tadi, itu kehamilan itu risikonya tinggi. Oke, bisa terganggu dari ibu maupun janinnya. Jadi memang selain memang kehamilan itu pada dasarnya memang semuanya berisiko, bisa aja pun dia dikatakan tidak berisiko pada awalnya. Tetapi pada prosesnya bisa terjadi risiko-risiko atau hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk itu sebenarnya penting ibu itu mengetahui dengan banyak baca, apalagi diagnosis yang tadi yang risikonya tinggi. Kalau kamu pengen saya bahas spesifik salah satunya, boleh tinggalkan di kolom komentar. Saya sangat senang membagikannya. Mungkin itu dulu yang akan saya jelaskan dari kehamilan risiko tinggi itu. Hal yang penting kita perhatikan adalah rutin kontrol, karena memang kontrol itu minimal 4 kali. Saya pernah bahas videonya kapan itu semua dilakukan dan apakah harus ke dokter, ada juga jawabannya di video tersebut. Bagikan ke semua orang supaya video ini lebih bermanfaat dan siapa tahu di luar sana ada yang membutuhkan video ini. Thank you for watching, see you on the next videos, bye bye.